Mengapa manusia berdosa? Penyebab manusia berdosa adalah karena adanya sifat ketidaksabaran dan mudah marah. Ayo kalian, ada nggak yang seperti itu? Itu mengakibatkan dosa loh ya. Kalau kita sudah mengetahui penyebab dari dosa, mengapa terjadi dosa, kita akan melihat bagaimana awal mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut imago Dei. Melalui lubang hidung manusia, Allah itu menghembuskan nafasnya, sehingga manusia memiliki sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah antara lain kasih, akal budi, kesucian, keadilan, kebaikan, dan masih banyak lagi. Ingat buah-buah roh ya. Buah-buah roh itu merupakan gambaran dari sifat-sifat yang Allah berikan pada manusia. Di saat Allah menciptakan manusia, manusia ditempatkan di sebuah taman. Yang pertama, Taman Eden. Nah, di Taman Eden itulah Allah memberikan suatu perintah. Apa perintah Allah? Allah memberikan perintah demikian. Semua buah berbiji, tumbuhan berbiji, silakan kalian makan. Yaitu Adam dan Hawa ya, manusia pertama. Silakan dimakan. Tapi ada sebuah pohon yang namanya pohon pengetahuan. Tidak boleh dimakan buahnya. Buah pengetahuan baik dan jahat yang berada di tengah-tengah Taman Eden tidak boleh dimakan. Jika melanggar, akibatnya adalah kematian. Ketika manusia mau menaati perintah Allah, Allah memiliki sebuah janji. Mereka tidak akan kehilangan kebahagiaan berkat sukacita. Itu perintah kalau ditaati oleh manusia. Kalau tidak, ya mereka akan kehilangan berkat Tuhan. Anak-anak, ketika Allah menciptakan segala sesuatu baik, ada suatu oknum yaitu iblis yang berusaha menghancurkan kebaikan itu. Iblis tidak suka manusia ciptaan Allah yang mulia dan baik itu tetap baik, maka iblis mau merusaknya. Bagaimana cara iblis merusak manusia ciptaan Allah yang mulia itu? Dengan cara melalui ular. Dia menjelma masuk ke dalam ular sebagai sarana untuk menggoda manusia. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dia mengatakan kalau manusia makan buah pengetahuan itu tidak akan mati, malah akan menjadi seperti Allah, bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Akibatnya, Hawa mulai terperangkap oleh godaan iblis itu dan mulai tergoda untuk makan buah dari pohon pengetahuan itu. Kalian tahu bagaimana prosesnya? Manusia mulai mengenal dosa. Proses yang pertama adalah ketika ular itu menjelma masuk dalam ular, ketika iblis itu menjelma masuk ke dalam ular, maka manusia yaitu melalui Hawa, dia mulai memasang telinganya mendengar suara ular yang menggodanya. Dia mulai terpengaruh, mulai tergoda, kok ternyata perintah Allah itu sepertinya tidak benar ya. Ini loh yang kudengarkan dari iblis ini kok lebih indah. Nah, akibatnya apa? Ketika pendengarannya Hawa mulai digoda iblis, dia mulai terpengaruh. Nah, matanya mulai dipakai oleh iblis melihat buah itu sehingga memiliki suatu keinginan untuk menangkapnya, untuk mengambilnya. Sehingga akibatnya setelah dimakan buah itu, mata manusia mulai terbuka. Adam dan Hawa merasa malu. Mengapa kok malu? Karena setelah makan buah itu dia bisa melihat hal itu baik atau buruk. Dia bisa melihat kebaikan dan keburukan. Mereka kemudian mengetahui dirinya tidak baik, telanjang tidak baik. Mereka mulai takut, sembunyi, membuat baju dari daun pohon ara. Coba kalau mereka nggak makan buah dari pohon pengetahuan, mereka nggak tahu loh kalau telanjang.
karena mata mereka masih suci. Dengan makan buah itu, mata mereka terbuka, mereka melihat dirinya telanjang, sehingga mereka merasa takut dan bersembunyi ketika Allah mencari mereka. Dari perbuatan dosa manusia itu, maka ada dampak-dampak yang harus diterima oleh si pembuat dosa. Yang pertama adalah ular. Apa dampak bagi ular? Ular menjadi binatang terkutuk, berjalannya dengan melalui perut. Ya, makanannya pun debu dan tanah. Kemudian untuk Hawa, dampak bagi Hawa adalah dia akan kesulitan saat melahirkan, dia akan merasa kesakitan saat melahirkan. Dampak bagi Adam adalah dia akan bersusah payah mencari nafkah, berpeluh mencari rezeki, dan tanah pun harus dikelola dengan sedemikian rupa sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Coba kalau nggak berbuat dosa, mereka akan menikmati buah-buah yang indah, buah-buah yang ranum di Taman Eden tanpa harus berpeluh, bersusah payah. Betul kan? Anak-anak, walaupun demikian, Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun manusia telah melanggar perintah Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Buktinya, kalian mau tahu? Tuhan memberikan baju pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak merasa malu lagi karena mereka telanjang. Kemudian yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari hukuman dosa. Inilah yang dinamakan janji induk Allah. Janji induk Allah ini bisa kalian baca dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Nah, sekarang apakah kalian mengerti apa itu artinya dosa? Dosa ialah maut. Dosa artinya adalah pelanggaran terhadap kehendak atau perintah Allah. Manusia dapat jatuh dalam dosa jika tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Dia ingin melakukan hal-hal yang dosa. Bagaimanakah caranya menghindari perbuatan dosa? 1. Kita harus berdoa, mohon penyertaan Tuhan, karena manusia adalah manusia yang lemah. Kita adalah daging, roh kita penurut, tapi daging kita lemah, mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk bisa peka terhadap pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Berhati-hati dan waspada sebelum bertindak. Pikir dengan akal budi yang Tuhan berikan. Jangan asal melakukan perbuatan dan kita tidak tahu kalau perbuatan itu ternyata perbuatan dosa. Nah, anak-anak, itulah dosa, itulah akibat dan itulah penyebab dari dosa. Sekarang Ibu akan memberikan kalian suatu nasihat bagaimana cara menghindari dosa. Caranya yaitu dengan tetap setia melakukan perbuatan yang baik di mata Allah. Selalu berkata dengan jujur, serendah hati, sabar, rajin, menghargai milik orang lain, peduli terhadap sesama, dan masih banyak lagi ya. Kemudian dengan melalui hal-hal demikian, maka kita dapat mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Allah, berarti kita sudah tidak mampu menjaga keselamatan itu. Apakah kalian mau hidup kita damai sejahtera? Selalu turutilah perintah Allah. Oke? Mari sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau telah memimpin pelajaran agama hari ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya materi-materi yang sudah kami dengarkan benar-benar bisa meresap dalam hati kami. Dan kami pun bisa ya Tuhan Yesus taat pada Engkau, tidak mudah melakukan dosa, tapi senantiasa menaati perintah Tuhan. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.